gajinya dikit banget. Kilo mana? Kilo itu apa sih? Garuda Indonesia pas disuruh serius coy. Kok bisa sih? Garuda kita kan masuk berapa? Parah sih, begini tadi itu. Kita baca aja gimana? Nanti aja dari Kamu udah ada dosennya. Ayo itu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 pengantar manajemen kelas ekonomi syariah F akan mengembangkan sebuah studi kasus mengenai perencanaan sumber daya manusia di PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang berkaitan dengan sebuah ketimpangan gaji antara pilot lokal dan pilot asing. PT Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional yang menghadapi permasalahan dalam perencanaan sumber daya manusia, khususnya terkait kebijakan penggajian. Kasus ini mencuat saat para pilot lokal memprotes adanya ketimpangan gaji dengan pilot asing. Pilot asing diketahui menerima gaji lebih tinggi serta fasilitas tambahan, sedangkan pilot lokal menilai hal tersebut tidak adil dan memiliki tanggung jawab jam terbang yang sama. Kondisi ini memicu sebuah ancaman mogok kerja oleh Asosiasi Pilot Garuda atau APG yang dinilai dapat mengganggu operasional penerbangan dan menurunkan citra perusahaan. Dari sudut pandang manajemen SDM, hal ini mencerminkan kurangnya perencanaan dan evaluasi kompensasi yang adil, serta lemahnya komunikasi internal antara manajemen dan karyawan. Sebagai solusinya, Garuda Indonesia perlu memperbaiki sistem remunerasi berbasis kompetensi, pengalaman, dan kinerja. Dengan perencanaan SDM yang baik, diharapkan konflik serupa dapat dihindari dan motivasi kerja pilot lokal tetap terjaga. Kasus ini menunjukkan bahwa PT Garuda Indonesia belum memiliki perencanaan SDM yang adil dan strategis. Manajemen SDM. Yang pertama, kegagalan keadilan kompensasi, yang mana perusahaan gagal menerapkan prinsip keadilan internal atau internal equity, di mana pilot lokal menerima gaji pokok yang jauh lebih rendah daripada pilot asing untuk pekerjaan yang setara. Hal ini jelas memicu ketidakpuasan dan ancaman mogok kerja. Yang kedua, kelemahan perencanaan kebutuhan, yaitu ketergantungan pada pilot asing dengan gaji tinggi, yang menunjukkan PT Garuda Indonesia gagal memproyeksikan kebutuhan SDM penerbangannya seiring pertumbuhan armada. Hal ini mengindikasikan kurangnya pengembangan dan retensi pilot lokal yang terencana dengan baik. Ketimpangan ini dampak sangat besar pada moral dan motivasi pada pekerja pilot. Jadi mereka itu merasa tidak dihargai sehingga muncul adanya mogok kerja. Ketimpangan gaji antara pilot dan pegawai lainnya di PT Garuda Indonesia menunjukkan adanya masalah serius dalam perencanaan sumber daya manusia. Pilot memang memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan penerbangan. Namun, perbedaan penghasilan yang terlalu jauh dengan karyawan lain menimbulkan rasa ketidakadilan dan menurunkan motivasi kerja. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya kinerja tim, meningkatnya tingkat keluar masuk karyawan, serta terganggunya koordinasi antar bagian. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini bisa merusak citra perusahaan dan menghambat efektivitas manajemen sumber daya manusia jika tidak diimbangi dengan sistem kompensasi yang lebih proporsional dan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang transparan serta berkeadilan. Kasus ini menyoroti adanya ketimpangan gaji antara pilot lokal dan pilot asing. Berdasarkan data, pilot lokal memperoleh gaji sekitar 47 juta per bulan, sedangkan pilot asing yang mayoritas berasal dari Amerika Serikat mendapatkan sekitar 10.000 USD atau setara dengan 86,8 juta per bulan. Dalam hal tunjangan, pilot lokal menerima tunjangan hari raya atau THR sebesar 3,5 kali gaji pokok, yaitu sekitar 13. Juga sedangkan tunjangan tersebut karena sistem kontrak kerja mereka berbeda. Namun jika dihitung secara keseluruhan, total gaji tahunan pilot lokal sekitar 71 juta per bulan, termasuk tunjangan dan bonus. Sedangkan pilot asing sekitar 68 juta per bulan. Karena mereka tidak menerima bonus tambahan, perbedaan ini menimbulkan persepsi ketidakadilan di antara karyawan lokal, terutama dalam hal motivasi kerja, loyalitas, dan keseimbangan kompensasi. Supaya kinerja karyawan semakin maksimal, perusahaan perlu mengulang sistem gaji dan tunjangan agar biar lebih adil dan kompetitif.
Selanjutnya, perusahaan perlu menerapkan penilaian berbasis kinerja, tingkatkan komunikasi, bangun hubungan baik dengan serikat pekerja, dan ciptakan lingkungan kerja yang suportif agar karyawan makin loyal dan semangat berkembang. Dari kasus tersebut, bisa kita ambil kesimpulannya bahwa perencanaan sumber daya manusia yang lemah sangat berdampak bagi sebuah perusahaan, terutama stabilitas perusahaan. Pada dasarnya, perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses perencanaan yang sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia ini adalah untuk memastikan kesesuaian dan keseimbangan antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Manajemen harus adil, transparan, dan berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal. Kami berharap Garuda Indonesia dan perusahaan lain yang ada di Indonesia bisa belajar dari kasus tersebut demi menciptakan sistem kerja yang lebih baik dan berkelanjutan. Ketimpangan gaji pilot merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam kompensasi, baik itu gaji pokok, kemudian tunjangan, dan fasilitas yang diterima oleh pilot tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya solusi untuk masalah ini. Ada beberapa solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, evaluasi struktur kompensasi, di mana solusi ini menyarankan perusahaan meninjau dan merombak sistem penggajian, tunjangan, dan insentif yang berlaku, dengan tujuan memastikan bahwa kompensasi yang diberikan itu adil, kompetitif, dan berbasis kinerja. Yang kedua, meningkatkan pelatihan dan pengembangan sumber daya lokal. Fokus utama solusi ini adalah investasi pada sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pengembangan yang tujuannya mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja asing, terutama untuk posisi manajerial atau teknis yang vital, dengan cara meningkatkan kompetensi dan keterampilan pekerja lokal. Yang ketiga, membangun sistem komunikasi internal yang terbuka. Maksud dari solusi ini adalah menyampaikan aspirasi karyawan yang sering berujung pada ancaman mogok kerja. Yang keempat, menyusun perencanaan sumber daya manusia jangka panjang. Solusi terakhir ini berfokus pada strategi bagaimana mengelola karyawan untuk masa depan perusahaan, di mana fokus dari solusi ini menciptakan strategi yang efisien, yaitu memastikan perusahaan memiliki jumlah dan jenis karyawan yang tepat dan adil, yaitu memastikan ada kesetaraan kesempatan dan perlakuan.